percaya Tuhan sementara menemukan itu ada di antara saya dan saudara pada saat ini. Amin. Amin. Demikian ketika kita memainkan musik, ketika Anda bertepuk tangan, mengangkat tangan, maka bukan orang yang kita sembah, tetapi di balik itu semua, di balik para pelayan ini, ada kuasa Tuhan, ada hadirat Allah yang melampaui apa yang kita lihat, dan itu adalah kuasa Tuhan. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sementara melakukan perkara yang besar buat kita. Tuhan akan sementara yang melakukan perkara yang besar dan mempercayakan sesuatu yang selalu baru tiap hari. Besar kesetiaan Tuhan. Bahkan mungkin ada orang yang akan berkata bahwa wah, hari ini saya bisa ada semua karena kemurahan Tuhan. Ada saja berkat Tuhan yang baru. Sehingga saat ini saya bisa melihat beberapa rekan boleh beribadah. Amin. Tuhan berikan kesempatan boleh beribadah dan pergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya untuk memuliakan Dia. Amin. Ada banyak kepercayaan Tuhan. Apa saja kepercayaan Tuhan yang Tuhan beri dalam hidup? Coba engkau renungkan. Ada lagu yang berkata, bila ku renungkan kasih Tuhan, tidak ada seorang pun saya dan saudara yang bisa menghitung kebaikan Tuhan. Tetapi secara manusia, terkadang meskipun berkat Tuhan 1.000, 2.000 terlalu banyak misalkan, satu kali saja kita mengalami sakit, maka bukan main kita mengeluh dan seakan-akan bahwa kita berkata Tuhan itu tidak baik atau jahat, ya. Iya, ada banyak kali. Tapi saat ini kita mau merenungkan bagaimana kasih Tuhan lewat perjalanan hidup saya dan saudara. Dan saya percaya bahwa Tuhan rindu supaya kita semua semakin hari semakin mendapatkan berkat, bukan kecil tetapi besar. Tetapi harus dimulai dari sesuatu yang apa? Lukas 16 ayat 10. Kita baca dulu ayat firman ini. Lukas pasal 16 ayat 10. Oke, sudah ada. Boleh terlihat? Kita baca sama-sama. Alkitab juga boleh. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Banyak orang yang ingin mengalami perkara besar. Ya, siapa yang tidak ingin dipakai oleh Tuhan? Ingin dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Mungkin kita berpikir bahwa kita ingin Tuhan percayakan kepada saya hal-hal yang besar dalam hidup ini. Pelayanan, berkat yang besar, uang yang banyak. Namun Tuhan juga mengajar bagi kita satu prinsip penting yang tertulis di dalam kitab Injil Lukas pada saat ini adalah kesetiaan itu tidak dimulai pada hal yang besar saja atau bahkan langsung pada hal yang besar, tetapi itu dimulai dari perkara sesuatu hal yang kecil. Nah, kalau dunia melihat sesuatu yang kecil, bagaimana? Tidak ada gunanya mungkin, ya. Tetapi di dalam Tuhan kita lihat bahwa greatness begins with faithfulness in the small. Kehebatan itu dimulai dari kesetiaan terhadap perkara yang kecil yang Tuhan percayakan di dalam hidup saya dan saudara. Do you know diamond? Saudara tahu berlian? Itu batu berlian itu dia berharga atau tidak? Ya, sangat berharga, ya. Sangat berharga, mahal. Mungkin kalau saya lihat itu tidak tahu harganya berapa, ya, pokoknya itu mahal, ya. Itu adalah batu yang sangat mahal dipakai untuk perhiasan, ya kan? Orang kalau punya itu wah luar biasa. Tapi tahukah kita bahwa diamond, batu berlian itu, batu yang mulia yang berharga itu, dia tidak langsung secara ilmiah dia tidak langsung muncul sebagai batu berlian yang mahal, yang berharga seperti itu. Tahukah kita bahwa berlian itu awalnya adalah sebongkah batu yang
tidak mulia, sebongkah batu biasa. Tapi dia tidak ada di luar bumi, dia ada di dalam perut bumi, di bagian dalam sekali. Ya, kalau kita belajar tentang earth, tentang bumi, secara kimia dia mengalami proses kimia. Karena dia ada di dalam perut bumi, dalam waktu yang lama maka dia mengalami proses dihantam, ditekan luar biasa, sehingga batu yang tidak berharga ini akhirnya boleh berubah pada masa yang tepat, bisa menjadi batu yang berharga, berlian. Demikianlah dengan hidup kita. Mungkin engkau berpikir saat ini saya tidak ada apa-apa Tuhan. Kalau saya membandingkan dengan si dia, si A, B, dan C, dia punya banyak skill untuk melayani. Saya siapa? Tetapi perhatikan baik firman Allah, bahwa dari kitab Kejadian Allah menjadikan saya dan saudara itu menurut gambar dan rupanya. Itu berarti bahwa engkau dan saya berharga dan mulia di hadapan Tuhan, melampaui berlian, diamond yang ada. Amin. Bilang, engkau berharga. Bro, sis, engkau berharga. Engkau terlalu berharga. Amin. Untuk sekedar galau dengan hal-hal yang kecil. Mari kita belajar pada saat ini bahwa kalau kita lihat salah satu konteks jauh ya, di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, bolehkah ditampilkan? 1 Samuel 16 ayat 7. Ya, ini ada 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-7. Ini proses ketika Daud diurapi menjadi raja. Ya. Nabi Samuel dia lihat yang mau diurapi menjadi raja harusnya kakak-kakak daripada Daud. Karena apa? Ya, his brothers, all brothers itu punya perawakan yang lebih ganteng, yang lebih tinggi, mungkin lebih kekar, ya, lebih hebat secara fisik. Tapi 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7 saya bacakan buat kita. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Wow. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi apa ini? Tuhan melihat hati. Katakan dengan iman, Tuhan melihat hati. Sehingga permainan drummu, masakanmu di dapur, kehadiranmu ketika ibadah, doamu kepada temanmu mungkin yang sudah lama tidak beribadah, meskipun tidak ditampilkan di panggung, di mimbar, Tuhan tahu itu semua. Dia catat, dia tampung air mata kesedihanmu di kirbatnya. Tuhan tahu pergumulan hidup saya dan saudara. Amin. Ya. Dunia ini melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Itu sebabnya ketika kita menyanyi, ketika kita melayani, ketika kita membawa sesuatu kepada Tuhan, pikirkanlah bahwa tujuan kita bukan untuk manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya. Dunia ini memang banyak kali melihat ukuran, panggung, bahkan hasil. Tetapi Tuhan melihat hati yang setia. Wow, setia itu mahal. Amin. Setia itu banyak hal. Bukan cuma setia kepada istri, suami, kepada orang yang kita kasih. Setia kepada orang-orang ya, yang Tuhan percayakan boleh kita berelasi. Amin. Bukan setia itu, ada yang bilang setiap tikungan ada. Itu tidak baik ya. Tapi Tuhan melihat hati yang setia adalah hati yang tulus ketika dia berkomunikasi satu dengan yang lain. Amin. Tuhan melihat hati yang setia. Bahkan saat tak ada seorang pun yang memperhatikan apa yang kita berikan untuk Tuhan dan sesama. Saat engkau sementara menyapu, membersihkan gereja, tidak ada kamera yang menyorot engkau mungkin. Beda dengan mungkin ya yang tampil di depan live.
Itu contoh. Saat mungkin engkau sementara berdoa, berdiam secara tersembunyi, diam-diam engkau mendoakan temanmu, keluargamu, jemaat ini, Tuhan melihat sesuatu yang kecil, Dia catat di hadapannya. Saat mungkin engkau sementara mengerjakan tugas di gereja ini, atau bahkan tugas di kilang, di pabrik, tapi dengan penuh kejujuran, dengan penuh integritas. Meski tidak dilihat oleh bos atau sajang nim yang baik hati, tetapi Tuhan mencatat itu semua. Perhatikan baik bahwa semuanya itu dilihat, diperhatikan oleh Tuhan. Apa yang engkau lakukan di dalam sembunyi, ya, what do you do in secret, God will reward in public. Apa yang engkau kerjakan mungkin tersembunyi, tidak terlihat, tetapi kalau engkau tujukan itu untuk Tuhan dan untuk sesamamu, maka Tuhan akan memberi reward di ruang publik yang mungkin engkau tidak terduga. Bagian yang kedua, kesetiaan dalam hal kecil itu adalah tes, ujian dalam hal karakter. Ya. Katakan setia. Ya. Setia itu mahal, amin. Di dalam Lukas 16 ayat 11 sampai 12, boleh kita baca Lukas 16 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Ini bagian yang lain. Ya. Ayat 11 sampai 12. Lukas 16 ayat 11 sampai 12. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ini pengajaran firman. Ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Perhatikan baik di sini. Jadi mamon yang tidak jujur di dalam konteks ini, dalam Lukas pasal 16 ini, menggambarkan harta atau kekayaan duniawi yang digambarkan seakan punya power, punya kuasa untuk menggoda manusia. Siapa yang tidak pernah tergoda dengan harta, ya? Tetapi kita lihat di sini, apakah harta itu jahat? Ya. Walaupun kebanyakan harta itu memang banyak kali menggoda seperti mamon dan menarik banyak orang untuk jauh daripada Tuhan. Beberapa hal penting yang harus kita pahami di sini adalah bukan soal cara kita memperolehnya saja yang harus jujur, tapi kita harus perhatikan baik bahwa jangan sampai apa yang Tuhan percayakan, uang, waktu, kesehatan, kekuatan yang kita punya, akhirnya kita gunakan hanya untuk diri kita dan bukan kita kembalikan untuk Tuhan. Ada banyak yang berkata bahwa mungkin saat ini saya sehat, tetapi dia melupakan yang paling utama adalah untuk beribadah dan melayani Tuhan. Di dalam Alkitab, mamon sering dilukiskan seperti sosok pribadi yang dapat menguasai hati manusia, menumbuhkan keserakahan. Nah, ini firman Tuhan mengajar buat kita, ya, buat saya dan saudara. Mamon bisa membuat kita serakah. Di luar sana mungkin banyak orang yang serakah, ya. Mementingkan diri sendiri, punya pola pikir materialistis. Tetapi melalui pengajaran Yesus lewat perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur dalam konteks sebelumnya, Yesus menyingkapkan bahwa orang yang terikat pada urusan dunia seringkali lebih gesit, lebih gigih, lebih kuat untuk mengejar kepentingan mereka dibandingkan dengan hal-hal rohani. Apakah salah ketika engkau mendapatkan harta? Tidak, ya. Beberapa minggu lalu kita mendengarkan khotbah juga, ya, dari Pak Pendeta Maju. Akar dari kejahatan adalah apakah uang? Bukan, ada kata sebelumnya, cinta. Bukan uangnya yang salah, tapi apa? Bisa paham? Akar dari segala kejahatan adalah
Bukan langsung uang, tapi cinta. Iya, begitu. Kalau Tuhan percayakan uang, ya, harta. Ini bukan cuma bicara uang ya, kekuatan, waktu, kesehatan, rezeki, rezeki, ya. Puji Tuhan, itu tidak salah. Tapi yang salah adalah kata sebelumnya. Kalau engkau mencintai itu melebihi Tuhan di dalam hidup. Amin. Sehingga firman Tuhan ini datang kepada saya dan saudara. Perhatikan baik bahwa ketika saya dan saudara dipercayakan harta, apakah itu uang, pekerjaan, waktu, kesehatan, maka gunakan itu semuanya sebagai bentuk pengabdian dan pelayanan kita kepada Tuhan dan sesama manusia. Bolehkah kita merenungkan firman Allah? Saya dan saudara, sudahkah saya mempergunakan semua yang Tuhan percayakan untuk Tuhan, untuk sesama, dan bukan cuma untuk saya? Sehingga semua berkat itu tunduk kepada otoritas ilahi, yaitu Tuhan. Nah, bicara tentang talenta, tentang kepercayaan Tuhan, Tuhan tidak mengangkat orang cuma karena bakatnya, talent yang dia miliki. Itu baik. Tetapi Tuhan sangat melihat karakter. Karena lewat bakat, lewat skill kita bisa diangkat oleh Tuhan. Tetapi untuk bertahan ada di atas karakter ilahi yang harus kita pertahankan bersama dengan Tuhan. Dan karakter ini diuji lewat hal-hal kecil yang seringkali kita anggap remeh. Bagaimana, pertanyaan sekarang buat kita, bagaimana kita memperlakukan berkat yang Tuhan berikan? Sudahkah kita mengatur kehidupan harta kita dengan baik? Ataukah di luar sana kita masih terus berfoya-foya? Tahu berfoya-foya? Menghambur-hamburkan uang pada sesuatu yang tidak jelas. Ini juga bicara tentang waktu. Sudahkah kita mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya? Karena memang hari-hari ini adalah hari yang jahat. Tema AIC adalah datanglah Tuhan Yesus. Ini mempertegas bahwa apa yang kita kerjakan satu saat adalah kita mau menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Character is proven in the shadows, not under the spotlight. Karakter itu dibuktikan banyak kali di tempat yang tersembunyi, bukan di bawah sorotan kamera. Ya. Bagian yang ketiga, Tuhan menyediakan berkat lebih bagi orang yang setia. Coba kita sama-sama katakan, Tuhan menyediakan. Apakah kita punya kesaksian tentang perkataan ini, Tuhan menyediakan? Mungkin bukan cuma para pendeta, hamba Tuhan. Saya percaya engkau yang sedang duduk ataupun menyaksikan lewat online, engkau pernah mengalami peristiwa di mana Tuhan menyediakan. Di saat engkau benar-benar dompetnya, walletnya sudah kosong ya, sudah berbahaya, tetapi tiba-tiba ada saja Tuhan percayakan berkat yang besar yang datang tidak pernah terduga. Ada yang punya kesaksian seperti itu? Ya, saya percaya kita punya banyak kesaksian seperti itu. Dan itu adalah bagian daripada kepercayaan Tuhan. Dan kalau Tuhan mempercayakan sesuatu, berkat itu Dia akan memberi lebih buat orang yang setia kepadanya. Matius 25 ayat 21 berkata begini, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Banyak orang yang mungkin menunggu perkara besar baru mau setia ya. Tapi saat ini pengajaran firman Tuhan buat kita adalah setialah dulu, baru Tuhan akan mempercayakan lebih banyak untuk. Amin. Setia itu memang gampang diucapkan ya, tetapi sulit ya, penuh dengan tantangan untuk dikerjakan. Tapi percayalah bahwa kalau engkau ada di dalam Tuhan, maka Dia yang setia akan memampukan engkau menjadi seorang yang setia. Amin. Ya.
Promotion in God's kingdom is based on faithfulness, not faith. Ya, promosi dari Tuhan itu dalam hal kerajaan Allah itu didasarkan pada kesetiaan, bukan pada ketenaran yang engkau miliki. Mungkin saat ini Tuhan tidak terburu-buru langsung memberimu hal yang besar. Engkau saat ini sementara menabung, save money, ya, save your time. Itu adalah bagian daripada proses Tuhan. Dia sementara membentuk, memproses sehingga kapasitas kita akan menjadi lebih besar daripada yang kita miliki pada saat ini lewat kesetiaan kita sehari-hari. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Yesus Kristus, dia adalah teladan, role model dalam hal kesetiaan. Dia atau Yesus Kristus menunjukkan banyak hal dalam hal kesetiaan. Ia taat di dalam keluarga yang sederhana. Yesus banyak kali dikenal sebagai anak apa? Dalam keilahiannya dia anak Allah, ya. Ada yang dikenal sebagai anak domba Allah. Dalam konteks kemanusiaan Kristus, dia dikenal sebagai anak manusia dan juga anak tukang kayu. Betul? Yesus terlahir bukan langsung di istana, tapi dia terlahir di keluarga sederhana sebagai anak tukang kayu. Di hadapan saya percaya ini kita adalah para pejuang, ya, yang mungkin terlahir dari keluarga sederhana. Tetapi di balik kesederhanaan itu, sama seperti Kristus Yesus, ada kuasa, ada kemuliaan yang besar yang menanti kehidupan saya dan saudara. Dia atau Yesus taat dalam keluarga yang sederhana, ya, di Nazaret selama kurang lebih 30 tahun. Dia diproses, dia hidup biasa. Yesus bekerja membantu ayahnya, ya, sebagai tukang kayu sebelum Tuhan percayakan pelayanan. Dia setia melakukan kehendak Bapa sampai terakhir, sampai dia disalibkan, menderita di kayu salib. Dan tujuannya adalah penderitaan Kristus untuk memberikan kepercayaan yang besar dan keselamatan yang besar untuk saya dan saudara. Yesus tetap setia di dalam tahun-tahun tersembunyinya, ya, pada waktu dia diproses sebelum dia kemudian melayani pada usia 30 tahun, sehingga dia dipenuhi dengan kuasa di dalam masa pelayanan. Nah, bagaimana dengan kita, jemaat Tuhan, menjadi setia dalam hal kecil supaya kita dipercaya oleh Tuhan? Bagaimana caranya? Setialah dalam hal waktu. Jangan terlalu banyak menunda-nunda. Yo, adakah yang suka menunda di sini? Tahu menunda? Pending, ya? Ya, postpone. Nanti besok. Saya masih terlalu muda, Pak. Melayani Tuhan nanti besok. Besoknya lagi apa? Nanti besok. Seperti lagu, mungkin besok atau di lain hari. Nah, kapan Tuhan mau berkarya, mau pakai kita kalau kita pikir nanti besok? Ya. Jangan terlalu banyak menunda-nunda. Mungkin ada saat Tuhan perhadapkan kita harus bantu orang lain, ya. Keluargamu mungkin, ya, temanmu. Kalau memang Tuhan bawa kita untuk membantu, asalkan kita punya dengan ketulusan, jangan tunda itu. Amin. Tapi jangan pula jadi orang yang mau merepotkan orang lain. Paling suka dia supaya orang lain tolong dia terus. Tuhan, apa yang ada di tanganmu? Seperti Musa, ya, dia kelabakan waktu itu, tapi apa yang ada di tanganmu? Dia tidak punya pedang, sword, tidak. Cuma ada tongkat. Mungkin tongkat sederhana, tapi lewat tongkat itu dia bisa membelah laut Teberau. Apa yang ada di tanganmu saat ini? Kalau ada saat Tuhan mau engkau mungkin share kepada sesamamu, berikan itu. Asal semua yang kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini memang tidak mudah, ya. Setia dalam hal waktu. Yang kedua, setia juga dalam hal
relationship, relasi, hubungan engkau dengan kekasihmu, engkau dengan sahabatmu, misalkan ya, dengan kita para pelayan. Kalau ada saat kita mungkin dititipi rahasia, secret, jangan langsung kita beritahu kepada orang lain. Ya, jadilah orang yang amanah. Ya, jadi orang yang tulus, yang sabar, yang rendah hati, yang low profile itu memang tidak mudah, betul? Tapi inilah pengajaran firman Tuhan. Sabar dalam hal relasi, setia, itu memang tidak mudah. Waktu saya mau berangkat ke Korea, itu tidak mudah juga, karena harus berpisah secara jarak dan waktu dengan keluarga saya. Tapi saat ini saya mau merenungkan kasih Tuhan, bahwa kalau saat ini saya tetap setia dengan keluarga, istri dan anak saya, itu bukan karena kekuatan saya, tetapi itu semua karena Tuhan. Demikian dengan kehidupan kita. Menjaga kesetiaan itu memang tidak mudah ya. Apalagi ketika berkeluarga ya. Menjaga kesetiaan, kejujuran, dan lain sebagainya. Setia dalam hal keuangan, jadilah orang yang jujur, disiplin ya, di dalam melakukan segala pelayanan kita. Setia dalam pelayanan mungkin orang mengkategorikan melayani itu yang besar itu khotbah, worship leader contoh. Melayani yang besar itu adalah apa? Tidak, tapi di mata Tuhan, sesuatu yang kita kerjakan meskipun itu tidak disorot kamera, itu semua diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Ya. Dalam pelayanan sekecil apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Untuk konteks kita misalkan apa? Menyiapkan komsel, sel group. Mengikuti komsel, sebentar tidak ada komsel, nanti minggu depan. Menyiapkan konsumsi, kebersihan, contoh ya, berdoa, latihan musik ya, dan sebagainya. Lakukanlah itu semuanya untuk Tuhan, termasuk setia di dalam hal ucapan. Nah, itu memang tidak mudah ya. Kadangkala kita mudah berucap, sulit untuk mewujudkan. Nah, ini juga buat saya dan saudara, supaya kita tidak sembarangan mungkin berjanji ya. Jangan asal janji. Tetapi anak Tuhan yang benar adalah anak Tuhan yang penuh dengan komitmen. Amin. Katakan sama-sama, aku mau menjadi orang yang berkomitmen. 2, 3. Mau menjadi orang yang penuh dengan komitmen ya. Kalau memang kadangkala mungkin masih susah, tetapi setidaknya kita mulai berjuang untuk jadi seorang yang konsisten dan penuh dengan komitmen untuk Tuhan. Amin. Katakan sebelah kiri, kanan, jadilah setia dan penuh komitmen. Amin. Hal-hal kecil yang dilakukan dengan setia itu akan menjadi besar di tangan Tuhan. Amin. Dan Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar bagi saya dan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan.